Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Custom Design Engineering. Kali ini kita akan membuat sebuah desain dan assembly toy car atau mobil mainan yang terbuat dari plastik. Jenis mobil mainan ini banyak disukai anak-anak karena dapat dibongkar pasang untuk menambah kreativitas. Ini merupakan tampilan exploded view dari sebuah desain dan assembly toy car. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Ini adalah part pertama, yaitu adalah base body-nya ya. Kita akan membuat center rectangle 16x16. Terus kita membuat 4 buah circle langsung ya. Langsung saja kita part. Oke. Kita pastikan satuan yang kita gunakan adalah millimeter gram second. Kita ubah jadi plain white. Kita pilih top plane, sketch, normal to, center line. Lalu kita akan buat ini panjang kali lebarnya itu 16x16 mm. Oke, setelah itu kita ubah jadi 3 dimensi menggunakan extrude boss base. Kita atur thicknessnya menjadi 10 ya, tetap 10. Oke. Setelah itu kita sketch bagian atas, normal to, kita add center line secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya kita buat circle. Kita atur dimensi circle menggunakan smart dimension. Jarak dari samping juga 4. Dan nantinya juga jarak dari tepi atas yaitu tetap 4. Oke, setelah itu kita akan mirror entities. Kita pilih bagian arc yang akan di mirror dan mirror about center line yang vertikal. Oke, nah setelah itu kita mirror lagi 2 buah arc kepada sebuah center line horizontal. Oke, nah setelah itu akan kita extrude boss base. Kita atur thicknessnya menjadi 2 mm. Kita atur thicknessnya menjadi 2 mm. Oke. Setelah itu kita akan membuat sisi bagian bawah ya, berlubang. Caranya sketch, kita tinggal menambahkan shell ya. Kita atur parameternya menjadi 1 mm. Oke. Ini akan terbentuk sebuah ruang ya. Setelah itu kita sketch bagian bawah, normal to. Kita akan membuat penyangga berupa circle ya. 2 buah circle. Kita atur diameternya yaitu diameter lingkaran luar 5,4. Diameter lingkaran bagian dalam 3,4. Klik OK. Kita klik features, extrude boss base. Kita atur thicknessnya menjadi 9 mm. Oke, ternyata masih kurang 8 ya. Kita tukar menjadi 9 mm. Oke. Oke, part pertama sudah hampir selesai. Tinggal kita menambahkan material berupa plastik. Kita klik browse, appearance, plastik, high gloss plastik. Kita pilih yang warna red ya. Red high gloss plastik, mana dia? Oke, ini dia. Nah, akan terbentuk. Oke.
base body sudah selesai ya, atau front, bagian depan body. Kita create new folder baru dulu ya, untuk menyimpan satu file di satu folder yang sama, sehingga memudahkan kita untuk mencari ntar ya. Kita create new folder, toy car. Oke. Setelah itu kita ganti file name-nya menjadi part pertama, yaitu back body. Oke, back body telah selesai. Kita akan lanjut ke part yang kedua, yaitu front body ya. Kita langsung saja. Inilah gambarnya. Selanjutnya itu front body 16x8. Selanjutnya terus kita buat circle 2, dan bagian bawah kita buat penyangga juga 2 ya. Oke, kita langsung saja untuk membuatnya ya. Sini kita terlihat semua dimensi. Kita klik part. Oke. Lalu kita akan ubah backgroundnya menjadi plain white. Kita pilih right plane, sketch. Kita buat set garis secara horizontal, vertikal, horizontal, dan vertikal ya. Kita berbentuk ini seperti ini. Kita lanjut, kita atur dimensinya menggunakan smart dimension. Ini 24 mm. Sisi bagian samping yaitu 10 mm. Sisi bagian atas yaitu 8 mm, dan sisi bagian samping yaitu 2 mm. Oke, kita akan mengubahnya menjadi 3 dimensi menggunakan extrude boss base. Kita atur thickness-nya menjadi tetap ya, 16 mm. Kita klik reverse saja. Oke. Setelah itu kita sketch bagian atas, sisi bagian atas, normal to. Kita add center line di bagian tengah ya. Pastikan di tengah center line-nya terbentuk. Kita buat secara vertikal. Oke, setelah itu kita tambahkan circle. Kita atur dimensi circle menggunakan smart dimension 4. Jarak dari tepi atas juga 4. Dan jarak dari tepi samping juga 4. Oke. Setelah itu kita akan mirror center line ini, center circle lah, circle ini kita mirror about center line. Oke. Nah, dua circle telah terbuat. Kita ubah menjadi extrude boss base agar membentuk 3 dimensi. Kita atur thickness-nya menjadi 2 mm. Oke. Kita akan membentuk ruangan dengan shell. Kita atur thickness-nya menjadi 1 mm. Oke, sudah lumayan terbentuk. Kita akan membuat sebagian bawah, sketch normal to, penyangga bagian bawah kita akan buat. Kita buat terlebih dahulu circle ya. 2 buah circle. Oke, sebelumnya kita buat garis bantu dulu. Cara vertikal, lalu pastikan center line yang kita buat yaitu setelah lalu kita akan tambahkan circle lagi. Kita atur dimensi circle terluar yaitu 5,4 dan circle bagian luar bagian dalam yaitu 3,4. Oke.
Setelah itu kita akan membuat centerline ya, untuk garis bantu untuk menduplikat dua buah circle yang telah kita buat. Ini kita atur dulu ketinggiannya menjadi 8 mm. Oke, kita akan menambahkan garis bantu berupa centerline. Tarik di titik tengah. Lalu kita akan duplikat menggunakan mirror identity circle yang telah kita buat. Oke, kita mirror about centerline. Nah, seperti ini proyeksinya. Selanjutnya kita akan menghubungkan sketch ini menggunakan extrude boss base sehingga saling bertumpu. Kita klik reverse, kita klik up to next. Nah, ini langsung otomatis langsung menuju ke sisi bagian atas. Oke, part kedua sudah hampir selesai. Kini tinggal kita menambahkan material berupa high gloss plastik ya, tetap warna merah. Oke, front body telah selesai. Kita klik save. Part yang kedua yaitu bernama front body. 2 front body. Save. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu kita akan membuat base ya. Ini adalah gambar 2 dimensi dari base. Kita buat sebuah center rectangle 16 x 64. Selanjutnya kita akan nambahkan 16 circle. Dan kita akan membuat penyangga juga di bagian bawah. Bisa dilihat di sini semua dimensi telah tergambarkan. Oke, kita langsung saja membuatnya. Kita klik part. Oke. Setelah itu pertama kita pilih top plane, sketch. Kita add center line, center rectangle, sorry. Oh ya, sebelumnya kita ubah jadi plain white. Panjangnya 64 mm. Lebarnya yaitu 16 mm. Oke, setelah itu features extrude boss base, kita extrude cukup 3 mm saja ya. Oke, thicknessnya 3. Oke, kita sketch bagian atas, normal to. Kita buat sebuah circle, lalu kita atur dimensinya menggunakan smart dimension, tetap ya 4, berukuran 4. Jarak dari circle ke tepi atas juga 4, dan jarak circle dari tepi samping yaitu juga 4. Oke, setelah kita atur dimensinya, lalu kita akan menggunakan linear sketch pattern. Kita atur jaraknya ini 8, dan kita akan bentuk sebanyak 8 juga ya. Seperti ini proyeksinya. Lalu kita akan pilih direction 2 ya. Kita atur ini menjadi 2 buah, banyaknya menjadi 2, dan jaraknya kita pilih sama ya, 8 ya. Radiusnya 8. Oke, seperti ini proyeksinya. Oke. Nah, kita akan langsung membuatnya menjadi 3 dimensi menggunakan extrude boss base. Cukup kita atur thicknessnya menjadi 2 mm. Oke. Setelah itu kita akan membuat ruangan di sisi bawah ya. Sama cara seperti langkah part 1 dan part 2. Shell. Kita atur thicknessnya menjadi 1 ya. Kita lihat previewnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat penyangga di sisi bagian bawah. Sketch. Normal to. Kita add 2 buah circle. Lalu nanti kita akan atur dimensinya menggunakan smart dimension juga. Kita atur circle terluar
yaitu diameternya yaitu 5,6. Circle bagian dalam yaitu 3,6. Oke, seperti ini ya tampilannya. Ini kita geser sedikit. Oke, kita pilih linear sketch pattern. Kita lihat dulu bentukannya. Ini juga 8. Banyaknya juga 8. Radius 8 dan banyaknya 8. 7 ya, sorry. Oh, ternyata belum proporsional ya. Oh ya, kita atur dulu dimensinya. Dimensi dari circle, jaraknya ya, dari tepi atas yaitu 8 dan tepi samping juga 8 ya. Oke, di sini ternyata 8. Oke, baru kita gunakan linear sketch pattern. Kita circle ini, coba kita atur 8 ya radiusnya. Kita buat. Oke, kita buat sebanyak 7. Nah, seperti ini tampilan previewnya. Tinggal kita klik OK. Setelah itu kita akan extrude up to 2 mm. Oke, seperti ini tampilannya previewnya. Oke, dari part ketiga sudah, yaitu tentang base, almost done ya. Kita klik part, kita tambahkan appearance berupa red high gloss plastic. Oke, seperti ini part 3 telah selesai yang kita buat. Kita save part yang ketiga yaitu base. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Kita akan membuat sebuah steering wheel base ya. Kita akan buat dulu center rectangle ya, ukurannya 16x8, lalu kita extrude, lalu kita akan tambah lagi nanti bagian body steering wheelnya ya, steering wheel base. Seperti ini semua dimensi telah tergambarkan. Langsung saja kita klik new part. Oke. Kita pastikan satuan mm/second. Kita ubah jadi plain white. Top plane. Sketch. Kita buat center rectangle. Kita atur dimensinya menggunakan smart dimension 16x8. 16 8. Oke, setelah itu kita klik features, extrude boss base. Kita extrude up to cukup 3 mm saja ya. Oke, setelah itu kita shell bagian bawah terlebih dahulu. Ini parameternya juga cukup 1 ya. Kita buat ruangan. Oke. Setelah itu kita akan buat penyangga di bagian bawah berupa 2 buah circle seperti tadi ya. Kita buat 2 buah circle, lalu kita atur dimensinya menggunakan smart dimension. Ini cukup 3 mm dan circle bagian dalam yaitu 1,5 mm. Kita extrude to 2 mm. Kita atur thicknessnya menjadi 2 mm ya. Oke, seperti ini tampilan previewnya. Kita klik OK. Lalu kita akan sketch bagian atas ya. Sketch normal to. Kita add center line. Kita hubungkan ke titik axis origin ya. Lalu kita buat circle di pertemuan center line ya. Kita atur dimensinya, ukuran diameter circle-nya cukup 5 mm.
Oke, setelah itu kita buat line ya. Kita tarik garis seperti ini secara horizontal, vertikal, dan horizontal seperti ini ya. Lalu kita atur ukuran line-nya menggunakan Smart Dimension juga. Ini kita atur menjadi 4 mm. Ketinggiannya kita atur menjadi 1,5 mm. Oke, oh ini ternyata terlalu panjang, kita geser saja ya line-nya. Oke. Setelah itu kita akan trim bagian yang tidak diperlukan. Ini kita trim saja, ini kita bagian dalam juga kita trim karena kita membutuhkan bagian dalam. Oke. Setelah itu kita mirror entities, kita mirror 4 buah garis ini, mirror about center line. Oke, seperti ini terbentuk. Lalu kita akan extrude up to 11 mm. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Setelah itu kita klik sisi bagian samping, normal to. Lalu kita tambahkan line ya. Pastikan di titik tengah. Tarik garis ke bawah. Oke, kita hubungkan sehingga berbentuk segitiga ya. Segitiga 90 derajat. Lalu kita atur panjang ukuran segitiganya ini ke ketinggiannya yaitu cukup 4 mm. Lalu kita akan extrude bagian yang tidak diperlukan. Kita extrude boss B, extrude cut, stroke all. Oke, seperti itu proyeksinya. Nah, lalu kita akan menambahkan bagian handle-nya ya. Normal to. Kita buat centerline, 2 buah centerline garis bantu untuk memusatkan kita di titik tengah. Soalnya kita akan membuat sebuah circle berupa untuk yang digunakan untuk sebagai batang steeringnya ya. Batang steer. Kita buat circle di bagian titik tengah pertemuan centerline. Kita atur dimensinya menjadi 2,4 mm. Oke, setelah itu kita akan extrude 2 direction ya. Direction ke atas dan direction menuju bagian body. Ini kita klik reverse dulu, kita pilih up to next. Oke, seperti ini. Lalu kita akan tambahkan direction 2 untuk menambahkannya. Kita klik direction 2, centang direction 2, kita extrude up to 3,5 mm. Oke, telah selesai, hampir selesai. Kita tinggal menambahkan material dari steering wheel base. Kita klik appearance, kita cari plastik, kita pilih warna putih saja, white high gloss plastic. Oke, kita tinggal save this part. Part yang keempat yaitu steering wheel base. Oke, kita lanjut ke next part selanjutnya, yaitu kita akan membuat steering. Kita akan buat 2 buah circle. Ini dimensinya tergambar. Nanti kita tinggal menggunakan feature offset ya, supaya lebih bervariasi. Kita klik new part. Oke. Setelah itu kita ubah dulu background menjadi plain white. Front plane, sketch. Kita buat sebuah circle. Kita atur ini dimensinya 2,4 mm. Kita pilih fitur offset.
parameternya cukup 0,7 mm. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita extrude ya. Extrude boss base. Kita extrude ukurannya 3,5 mm seperti ini. Oke. Lalu kita sketch sisi bagian luar dulu. Sketch, convert entities. Sorry, kita sketch dulu. Convert entities. Lalu kita offset entities. Kita offset menjadi, kita ubah parameternya menjadi 1 ya. 3 ya, sorry. 3 mm. Kita offset kembali circle to 1 mm. Oke, seperti ini. Lalu kita akan extrude boss base. Kita reverse, klik reverse. Kita atur parameternya menjadi 1 mm. Kita lihat dulu, oh ternyata masih kurang ya. Kita ubah menjadi cukup ya, 1. Kita lebih pertebal lebih sedikit ya, kita ubah menjadi 1,5. Nah, ini lebih terlihat lebih proporsional ya. Oke. Lalu kita akan pilih section view. Seperti ini tampilan secara right plane ya. Klik right plane, sketch, normal to. Kita buat tambahkan line ya. Tarik line seperti ini. Cara tarik garisnya dari titik ujung dulu ya. Tarik ke atas. Oke, tarik terus hubungkan seperti ini. Oke, sehingga membentuk trapesium ya. Lalu kita akan extrude. Extrude boss base. Ini cukup 0,5. Kita pilih directionnya menjadi mid plane. Nah, seperti ini lebih proporsional. Oke, setelah itu kita matikan section view saja ya. Exit section view. Setelah itu kita akan membuat kincirnya menjadi 3 bagian ya, circular pattern. Kita pilih extrude boss base yang terakhir. Kita pilih parameternya berupa circle. Oke, kita cukup menambahkan 3 sirip ya. Oke, steering hampir selesai. Tinggal kita menambahkan material dari steering. Kita klik partnya, kita klik appearance, kita pilih, kita choose black head gloss plastic. Oke, seperti ini tampilannya. Kita lanjut ke oh ya, sebelum kita save dulu bagian 5 yaitu steering. Oke, kita lanjut ke next part, yaitu berupa rim ya, atau velg dari sebuah toy car. Ini berupa ukurannya. Ini bisa kita menambahkan circle terlebih dahulu, atau kita bisa menambahkan, kita add dulu berupa line. Kita langsung saja buat part. Oke. Kita pilih plane white, right plane, sketch, center line. Oke. Lalu kita pastikan ini horizontal ya. Lalu kita akan tambahkan line. Tarik garis secara horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, horizontal, vertikal,
horizontal. Lalu kita tarik garis ke bawah secara vertikal. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengatur dimensinya. Garis di bawah yaitu 5 mm. Garis bagian samping yaitu 3 mm. Ini kita atur menjadi 3,5. Ini kita atur menjadi 1, cukup 1. Ini kita atur menjadi ini 1 ya. Nanti dulu kita ini atur dulu ini menjadi. Oke, kita tambahkan garis bantu dulu ya supaya tidak meragukan. Kita tambahkan center line. Oke. Lalu center line ini kita ubah menjadi relationnya menjadi make vertikal. Nah, seperti ini. Nah, baru kita atur dimensinya, ini cukup jadi 1 ya. Sorry. Smart dimension 1 mm. Selanjutnya kita atur ini ketinggiannya juga ukuran, nah, yaitu 1 mm. Oke. Setelah itu kita akan pilih menu apa ya? Mirror entities. Kita mirror bagian line ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mirror about center line yang kita buat. Oke. Kita klik OK. Setelah itu kita hubungkan line tersebut ke titik origin. Oke. Nah, seperti ini terbentuk. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan pilih menu revolve both space. Kita pilih axis or rotationnya itu berupa garis center line. Nah, seperti ini. Oke, tampilan rimnya oke. Selanjutnya kita akan membuat sisi bagian rim ya. Kita klik sisi bagian belakang, sketch, normal to. Kita buat sebuah circle. Kita pilih smart dimension. -4 mm. Kita add center line. Oke. Lalu kita offset entities, kita pilih bidirectional, kita atur parameternya menjadi 0,5 mm. Nah, seperti ini. Lalu kita trim bagian yang tidak diperlukan. Kita trim saja. Oke, lalu kita gunakan circular pattern. Kita pilih garis yang telah di offset. Oke. Setelah itu kita trim lagi bagian yang tidak diperlukan, kita trim. Kita akan baik sisi bagian dalam juga kita trim. Kita akan extrude ya. Oke, setelah itu kita pilih features, extrude both base. Kita atur di sini. Selected contournya kita pilih bagian yang telah kita sketch. Oke. Kita uncheck chain feature. Oke, seperti ini ya. Lanjut kita atur parameternya menjadi ini cukup thicknessnya 2 mm. Oke. Setelah itu kita akan membuat hole ya atau lubang di sisi bagian sebelahnya. Sketch normal to. Kita buat circle. Kita atur circle-nya ini menjadi 3 mm. Lalu kita extrude cut jadi kedalamannya itu 8 mm. Oke, kita tidak perlu extrude cut semuanya ya. Kita sisakan. Oke, setelah itu kita akan menambahkan appearance ya. Kita pilih high gloss. Kita pilih warna terang yaitu yellow high gloss plastic. Oke,
Part kelima selesai, kita save dulu. Part keenam yaitu rim atau velg ya dari toy car. Oke, kita akan lanjut ke next part yaitu well ya. Lanjut saja, kita langsung part. Oke. Kita ubah backgroundnya jadi plain white. Front plane, sketch, kita buat circle. Pilih smart dimension, ini cukup, diameternya itu 10 mm. Kita offset entities, kita offset parameternya cukup 4. Oke. Kita extrude boss base, mengubah dari 3 dimensi, cukup 10 sebagian circle. Oke, 10. Oke, lanjut kita chamfer dulu ya. 2 mm dan parameternya itu 45 derajat. Oke, seperti ini tampilan previewnya. Oke. Setelah itu kita akan membuat bagian dratnya ya. Kita tambahkan centerline, garis bantu, lalu kita pilih offset ya. Kita pilih bidirectional yaitu 0,5 mm. Oke. Setelah itu kita circle terlebih dahulu kita convert ya. Lalu kita tambahkan line. Oke. Lalu kita atur ketinggiannya ini menjadi 7,5 mm. Oke. Setelah itu kita akan trim bagian yang tidak diperlukan. Kita trim. Ini kita trim. Bagian dalam juga kita trim. Oke. Setelah itu kita akan extrude cut ya. Oh, ini ternyata ada masih bagian atasnya sedikit ya. Kita pastikan semua sketch yang tidak diperlukan kita trim. Lalu kita pilih extrude cut. Kita klik directionnya menjadi reverse. Kita pilih True All. Oke, seperti ini tampilan proyeksinya. Langsung saja kita cut. Lalu kita akan perbanyak potongan ini menjadi dengan circular pattern. Kita pilih directionnya itu berupa circle. Kita perbanyak menggunakan circle dengan sebanyak 27. Oke. Nah, tinggal kita nambahkan material untuk wheel ya atau bannya. Kita pilih appearance, kita tambahkan berupa rubber ya. Kita pilih matte rubber atau glossy rubber juga boleh. Oke. Telah selesai ya tentang wheel. Kita lanjut ke next part. Sebelumnya kita save dulu part ke 7 yaitu wheel. Save. Oke, kita lanjut ke next part yaitu kita akan membuat sasis ya. Ini ukurannya telah tergambar ya. 24 kali 16. Lalu kita akan coba fitur baru yaitu menggunakan bodies to mirror nanti. Kita klik part. Oke. Setelah itu kita pilih background jadi plain white. Top plane, sketch. Kita buat line secara horizontal, vertikal. Oke, membentuk seperti ini. Lalu kita atur dimensinya menggunakan smart dimension. Ini cukup 12.
8, 2, 8. Oke, kita akan ubah ya bagian line bagian bawah itu construction geometry. Lalu kita akan mirror entities. Kita klik line-nya 1, 2, 3, 4. Kita mirror about center line. Oke, setelah itu kita akan extrude. Cukup thickness-nya yaitu 1 mm. Oke. Sketch normal to. Kita tambahkan center line. Lalu kita add circle. Lalu kita atur dimensinya ini tetap 4. Jarak dari circle dari tepi atas dan tepi samping juga 4 ya. Kita sesuaikan semua supaya terlihat lebih proporsional dan bisa digabungkan nanti ya di assembly. 4. Oke, setelah itu tinggal kita mirror juga ya. Circle-nya mirrornya circle dan mirror about center line. Oke. Setelah itu kita extrude boss base 2 mm. Oke. Setelah itu kita klik sketch bagian sisinya normal to. Lalu kita pilih convert entities, kita pilih sisi yang perlu kita convert, line-nya 1, 2, 3. Oke, lalu kita pilih offset entities. Kita parameternya cukup kita atur menjadi 1 mm. Kita pilih sisi yang telah kita convert. Kita klik reverse. Oke. Setelah itu kita tambahkan line. Lalu kita trim bagian yang tidak diperlukan. Oke. Setelah itu kita extrude 3 mm. Oke. Setelah itu kita klik sketch bagian depan normal to. Kita buat circle. Oke, kita tambahkan center line dulu ya berupa garis bantu. Setelah itu baru kita tambahkan circle. Kita atur dimensi circle-nya yaitu cukup 3 mm saja. Lalu kita extrude boss base. Kita extrude up to 8 mm. Oke, lalu kita akan mencoba untuk menduplikat dengan mirror entities. Kita pilih right plane, face-nya atau right plane. Ini kita clear saja. Kita pilih di sini kita bisa block atau kita bisa pilih bodies to mirror, lebih gampang. Kita pilih ini. Oke, langsung ya terlihat tuh terbentuk proyeksinya. Nah, chassis sudah hampir selesai, tinggal kita menambahkan material. Kita plastik, kita pilih high gloss. Kita coba untuk warna yang lebih agak gelap ya, tapi tidak terlalu gelap banget. Terlalu gelap, kita mungkin coba yang try untuk mencoba warna yang lebih agak cerah ya. Light gray atau big high gloss plastic.
Lalu kita save part yang ke-8, yaitu chassis. Oke, langsung semua part telah selesai, kita akan membuat assembly ya. Kita buat bekas assembly. Yang pertama, assembly yang akan kita gabungkan yaitu rim dan well, sehingga akan membentuk sebuah ban langsung. Baru nanti kita lanjut kita assembly semua part. Part yang pertama yang akan kita buat untuk assembly yaitu sebuah rim dan well, sehingga membentuk roda. Oke, kita pilih. Kita view origin terlebih dahulu. Browse file ya berupa rim dan well. Kita pilih rim dulu. Kita hubungkan ke titik origin. Kita temukan ya titik origin. Lalu kita insert komponen, baru kita tambahkan well ya. Oke. Lalu kita pilih mencoba menggabungkannya menggunakan matte ya. Klik sisi bagian atas rim dan klik sisi bagian dalam well. Kita pilih concentric. Oke. Lalu kita sisi bagian samping rim dan sisi bagian samping well. Oke, kita pilih coincident. Oke. Nah, berarti tinggal assembly dari rim dan well telah selesai. Kita matikan saja originnya. Kita save this part bernama tire. Assembly berupa tire assembly, toy car assembly. Oke, kita akan lanjut ke next part yaitu assembly semua bagian toy car. Langsung saja kita buat assembly new. Pertama kita pilih base, kita view origin terlebih dahulu supaya mempermudah kita ya. Oke. Kita ubah dulu background menjadi plain white. Kita uncheck saja ya origin. Kita browse. Lalu kita tambahkan semua bagian part yang telah kita buat. Just klik kiri. Klik kiri semua bagian dan keluarkan semua bagian ya. Oke, di sini kita akan juga di sini semua part sudah tergambarkan ya, sudah terinput ya. Lalu kita delete bagian rim karena tidak diperlukan lagi, base tidak kita gunakan 2, well juga kita tidak gunakan karena kita telah menggunakan assembly tire dari rim dan well. Kita hubungkan back body, consonant, sisi bagian samping base, consonant. Oke. Lalu kita hubungkan sisi bagian bawah back body dan sisi bagian atas base. Oke, consonant. Oke. Setelah itu kita hubungkan front body ya. Kita klik sisi bagian bawah dan sisi bagian atas base. Lalu kita sisi bagian depan dari front base. Kita akan ini dengan base. Kita klik reverse. Oke. Setelah itu kita hubungkan sisinya. Consonant. Oke. Lalu kita terlebihkan dulu steering dan steering wheel base ya. Oke, ini terlalu mepet, kita geser terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan
coincident. Oke, otomatis ya. Baru kita cocokkan dengan sisi bagian base ya, front base. Oke, kita pertemukan sisinya. Tetap kita menggunakan standar match saja ya, coincident. Lalu kita ini juga hubungkan sisi bagian atas dan base coincident. Oke, di sini kita telah menggabungkan 5 part ya. Lalu kita hubungkan chassis ya di bagian bawah. Oke, coincident juga. Kita cukup menggunakan standar match ya, tidak perlu menggunakan atau bisa menggunakan advanced match juga ya. Seperti ini ya, kita hubungkan semuanya. Fiturnya standar match-nya itu kita gunakan coincident. Oke, lalu kita akan hubungkan chassis dengan assembly dari tire. Kita hubungkan circle-nya. Oke. Ini kita juga hubungkan. Oke, hampir selesai. Lalu kita cukup mirror saja ya. Kita coba mirror komponen pattern. Lalu kita pilih bagian base, yaitu ada right plane, atau pertama kita front plane dulu. Komponen to mirror yaitu yang tire. Oke, ini tampilan proyeksinya. Next, oke. Setelah itu kita akan mirror bagian tire chassis, mirror komponen. Kita pilih right plane di base. Ini kita clear saja dulu terlebih dahulu. Tire, dan chassis. Kita klik next. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, seperti ini ya tampilan dari toy car assembly yang telah kita assembly. Semoga teman-teman suka ya. Ini kita bisa putar juga steeringnya, dan bannya juga kita bisa putar ya. Oke, kita coba save terlebih dahulu this part. Kita save this part ya. Ini semuanya terlihat sangat menarik ya. Kita ubah jadi perspektif. Kita coba save this part, rebuild this document. Kita buat filenya menjadi toy car assembly. Oke, kita telah selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa teman-teman di like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.